Di video ini kita bahas soal nomor 3 dari soal latihan kesetimbangan asam dan basa. Sebanyak 25 ml asam butanoat dititrasi dengan larutan NaOH 0,15 molar. Kurva titrasi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu profil kurva titrasinya. Ini adalah profil kurva titrasi asam lemah oleh basa kuat. Jadi sebelum ditambahkan NaOH, pH-nya bersifat asam, ya berada di bawah pH 7. Semakin seiring dengan bertambahnya jumlah basa kuat yang ditambahkan, pH-nya semakin naik. Yang kita cari di dalam titrasi adalah titik ekivalen, yaitu ketika semua asam habis bereaksi dengan dengan basa, habis dititrasi oleh basanya. Jadi mol asam sama dengan mol basa, karena di sini reaksinya 1:1 ya. Asam butanoat hanya melepaskan 1 proton. Jadi mol asam sama dengan mol basa. Nah, titik ekivalen itu berada di dalam garis tegak. Biasanya dalam eksperimen kita cari dengan membuat garis singgung seperti ini. Kurang lebih, maaf kalau tidak lurus ya. Kita buat seperti jajar genjang seperti ini, lalu buat perpotongan yang nantinya kita akan temukan satu titik pada garis tegak yang tersebut. Ini sebetulnya di sini sudah jelas ya, diberi tanda titik ini adalah titik ekivalennya, yaitu ketika mol asam butanoat sama dengan mol NaOH. Kita lihat pertanyaan pertama. Tuliskan reaksi kesetimbangan dan ungkapan ketetapan kesetimbangan asam butanoat. Nah, kembali di sini kita lihat dalam strukturnya, sebetulnya asam butanoat kan ada 8 atom H. Tapi berapa jumlah atom H yang bisa dilepaskan sebagai ion H+ itu dipisah, biasanya penulisannya di awal. Di sini 1H terpisah dari 7H. Berarti yang bisa dilepaskan sebagai ion H+ ini hanya ada 1. Jadi ini termasuk asam monoprotik. Jadi reaksi kesetimbangannya HC4H7O2 di dalam air menghasilkan C4H7O2- ditambah H3O+. Karena melepaskan H3O+, berarti ini bersifat asam, memiliki tetapan kesetimbangan asam, yang ungkapannya sama dengan konsentrasi ion butanoatnya dikalikan konsentrasi H3O+ dibagi konsentrasi asam butanoatnya. Ingat, cairan murni dan padatan itu tidak masuk ke dalam ungkapan kesetimbangan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tentukan volume titran pada saat titik ekivalen. Titran itu yang ada di dalam buret yang sudah diketahui konsentrasinya. Di sini titrannya adalah NaOH. Pada titik ekivalen tadi sudah disinggung ya. Berarti langsung kita baca dari grafik. Maka titik ekivalennya yang ditandai dengan yang warna merah kita tarik ke arah sumbu X ke volume NaOH. Jawabannya 25 ml. Itu adalah titik ekivalen ketika mol asam sama dengan mol basa. Yang ditanyakan, hitung konsentrasi larutan asam butanoat yang dititrasi. Jadi prinsipnya mol asam butanoat sama dengan mol NaOH. Mol itu molaritas dikalikan volume. Mol asam butanoat yang tadi dititrasi volumenya 25 ml. Ini yang ditanyakan konsentrasinya. Konsentrasi asam butanoat. Kemudian titik ekivalennya berada pada volume 25 ml. Tadi konsentrasi NaOH-nya 0,15 molar. Maka konsentrasi asam butanoat sama dengan 0. Berarti 0,15 molar juga karena volumenya sama-sama 25 ml. Ini jawaban yang C. Yang D, tentukan nilai pKa asam butanoat berdasarkan kurva titrasi di atas.
Nah, titrasi ini bisa kita gunakan untuk menentukan nilai Ka maupun Kb. Dari mana? Ini awalnya kita bisa lihat dari untuk mempermudah mencari nilai pKa atau pKb. Di sini kita cari pKa ya. Ini dari persamaan Henderson-Hasselbalch. Konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam. Nilai pH akan sama dengan pKa jika konsentrasi basa sama dengan konsentrasi Ha ya. Nah, log 1 sama dengan 0. Jadi pH akan sama dengan pKa. Nah, pertanyaannya, kapan konsentrasi basa itu akan sama dengan konsentrasi Ha? Kalau kita tuliskan persamaan reaksinya, Ha dititrasi dengan amin menjadi inilah. Kita coba tuliskan persamaan reaksi realnya. HC4H7O2 asam butanoat direaksi dengan NaOH menjadi NaC4H7O2 ditambah H2O. Kapan asam butanoat konsentrasinya? Jadi aminnya di sini adalah ion butanoatnya. Ha-nya adalah asam butanoatnya. Ya. Kapan ini terjadi? Kita misalkan saja anggap ini 1 mol. Ya. Kalau misalnya ini habis bereaksi, direaksi lagi dengan 1 mol, ini akan dihasilkan 1 mol. Ini nanti akan berkurang sebanyak 1 mol. Maaf, ini awalnya belum ada, nanti akan bertambah sebanyak 1 mol. Ini habis, nanti tersisa 1 mol. Jadi ini tidak akan terjadi pada titik ekivalen atau pada saat mol asam sama dengan mol basa. Yang terjadi pada saat titik ekivalen adalah garam yang terbentuk. Jadi kapan mol basa akan sama dengan mol asamnya? Ketika setengah dari asam itu dititrasi oleh basa. Katakanlah ini 1 mol, berarti kalau direaksikan dengan setengah mol, ya, ini awalnya belum ada, ini berkurang sebanyak 0,5 mol, ini berkurang 0,5 mol, ini bertambah sebanyak 0,5 mol, sehingga pada saat akhir ini 0,5, ini habis, ini 0,5. Ya, jadi bisa dibayangkan kapan konsentrasi asam itu sama dengan basanya, yaitu pada saat setengah dari asam dititrasi oleh basanya. Nah, dari situ kita bisa cari kapan habis bereaksinya. Kalau volumenya 25, kapan setengahnya dititrasi? Berarti setengah dari volume ekivalen sama dengan setengah kali 25 mili, yaitu 12,5 mili. Mana 12,5? Berarti di sini ya, tengah-tengah sini kita tarik ke kurvanya. Kurvanya ada di sini, lalu kita tarik ke sumbu Y-nya. Jadi jawabannya pH akan sama dengan pKa jika konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basanya. Kapan konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa? Pada saat setengah dari asam dititrasi oleh basanya. Kalau habis bereaksinya di 25, maka setengahnya adalah 12,5. Kita tarik ke garisnya, lalu kita tarik ke sumbu Y-nya, ke pH-nya, maka diperoleh 4,8 itu sama dengan pKa-nya. Yang hitung hitung pH awal asam butanoat sebelum dititrasi. Nah, sebetulnya kita sudah bisa menduga sebetulnya ya dari kurva titrasi berapa pH awal sebelum dititrasi. Jadi harus berada di atas 1,6, di bawah 3,2. Gimana cara mencari dengan tepatnya? Seperti biasa, kita tulis persamaan ionisasinya.
Atau kalau mungkin waktu SMA kita sudah sering menggunakan rumus jadi untuk menghitung pH asam lemah, yaitu H+ sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asamnya ya. Tapi ingat itu sebetulnya hanya berlaku jika kita mengabaikan nilai X. Ini menjadi H3O+ ditambah C4H7O2-. Mula-mula reaksi setimbang. Awalnya 0,15, kita sudah cari jawaban di soal nomor C. Nah, ini kita tidak tahu berapa yang terionisasi. 0,15 dikurangi X, ini akan bertambah sebanyak X. Ini juga bertambah sebanyak X. Jadi, dari mana awalnya rumus akar Ka dikalikan konsentrasi asamnya? Ini karena kita asumsikan X-nya jauh lebih kecil dari 0,15. Jadi X-nya sama dengan akar Ka-nya, berarti 1 kali 10 pangkat min 4,8 ya. Kita sudah tahu nilai pKa-nya 4,8, maka Ka-nya 10 pangkat min 4,8 kali konsentrasi asamnya 0,15 molar. Jawabannya 1,54 kali 10 pangkat min 3. Ini adalah X atau H+ ya. Berarti pH sama dengan min log 1,5. 4 kali 10 pangkat min 3, jawabannya 2,81. Logis ya, sesuai dengan grafiknya. Ini 2,81. Di bawah 3,2. Terakhir, saat titik ekivalen, hitung konsentrasi garam yang terbentuk. Nah, tadi kita lihat persamaannya. Pada saat titik ekivalen, ketika jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa, berarti ini di akhir akan habis. Yang terbentuk berarti sesuai dengan berapa, karena koefisiennya 1:1, maka sama dengan jumlah mol asam atau basanya. Kita cari dulu molnya. Mol garam yang terbentuk, natrium butanoat, sama dengan 25 mili kali 0,15 molar ya. Mol asamnya atau mol basanya. Ini 3,75 kali 10 pangkat min 3 mol. Tapi yang ditanyakan adalah konsentrasinya. Konsentrasi itu mol per volume. Pada saat titik ekivalennya adalah 25 mili, lalu yang kita titrasi juga 25 mili. Ya, kita menambahkan 25 mili NaOH dengan konsentrasi 0,15 molar ke dalam 25 mili asam butanoat dengan konsentrasi 0,15 molar. Jadi volume totalnya adalah 50 mili. Ya. Dibagi 0,05 liter. Jawabannya 0,075 molar. Nah, yang ditanyakan hanya konsentrasi garamnya. Oke, kita lanjutkan nanti untuk soal nomor 4.